Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Erisan di cerita seputar kopi. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau melanjutkan video saya yang pertama yang bercerita tentang espresso. Bagaimana espresso itu bisa tercipta. Satu, karena mesin espresso. Dua, karena adanya grinder. Tiga, adanya biji kopi. Keempat, adanya barista. Di video ini saya fokus membahas tentang espresso. Jadi bagaimana teman-teman ketika mau beli mesin espresso, apa saja yang mesti dilihat atau apa saja yang mesti diperhatikan. Karena mesin espresso itu salah satu investasi yang cukup besar di dunia kopi. Selain harganya mahal, juga listriknya cukup besar. Jadi kalau teman-teman salah dalam memilih mesin espresso, maka fatal juga investasinya. So, buat teman-teman yang mau tahu apa aja yang mesti dilihat ketika membeli mesin espresso, ikuti video ini ya. Tapi jangan lupa subscribe dulu teman-teman, sama share and like kalau memang bermanfaat, dan lonceng notifikasinya juga supaya teman-teman bisa dapat terus informasi terbaru dari Erisan di seputar cerita kopi. So, ikutin video ini. Oke, di materi kali ini saya lanjutkan materi sebelumnya, bagaimana espresso itu tercipta. Espresso itu tercipta karena 4 hal. Pertama, adanya mesin espresso. Kedua, adanya grinder. Ketiga, adanya kopi. Dan keempat, adanya barista. Poin pertama yang mau saya bahas di video ini, video lanjutan dari episode sebelumnya, adalah tentang mesin espresso. Ini penting sekali buat teman-teman semua atau siapapun yang mau berbisnis di kopi, baik itu kedai kopi maupun kopi shop. Oke. Jadi ketika memilih mesin espresso itu jangan berdasarkan hanya selalu karena merek atau juga harga. Walaupun merek bisa menjadi salah satu rekomendasi kita. Tapi pastikan dulu buat semuanya mengerti fungsi dan kegunaan dari mesin espresso. Jadi mesin espresso ini adalah alat yang tempat kita untuk membuat espresso. Di dalam mesin espresso ada banyak sekali bagian. Ada group head, ya, ada boiler di dalamnya, ada juga espresso bar, ada steam one, ya, terus juga ada temperaturnya, pengukurnya. Banyak sekali bagiannya. Tapi bukan itu yang mau saya bahas di video kali ini. Tetapi bagaimana kita memilih mesin espresso berdasarkan fungsinya atau kegunaannya. Ya, jadi hal pertama yang mesti kita perhatikan ketika kita beli mesin espresso, pertama adalah durability, kemampuan dia menghasilkan seberapa banyak espresso dalam 1 jam. Ya, karena ketika kita beli mesin espresso, contoh misalkan kita membeli mesin espresso yang 1 grup, maka kita akan mendapatkan kurang lebih sepasang portafilter. Yang pertama adalah yang single spot, yang kedua adalah yang double spot. Jadi yang single spot ini berisi, biasanya kita akan tempatkan bubuk kopi di dalamnya adalah 8 sampai dengan 10 gram, sehingga menghasilkan espresso sebanyak 30 sampai dengan 35 mili espresso. Yang kedua adalah yang double spot. Double spot ini berisi 16 sampai dengan 20 gram bubuk kopi, sehingga menghasilkan 2 shot espresso. Berarti totalnya 30 mili, 30 mili. Nah, selanjutnya, jadi durability ini penting sekali. Karena kita harus mengkalkulasi dan melihat dari kapasitas kedai kopi atau kopi shop yang kita punya, seberapa banyak bisa menampung dalam 1 jam. 1 jam ini adalah jumlah customer yang datang. Jangan sampai nanti teman-teman punya kedai kopinya kapasitas datang hanya sekitar 20 orang atau 30 orang, tapi teman-teman beli mesin espresso yang dalam kapasitas besar, sehingga itu tidak efektif. Nah, jadi kapasitas kedai kopi kita itu adalah syarat kita menentukan mesin espresso apa yang harus kita beli. Nah, jadi saya ambil contoh durability, kemampuan untuk menghasilkan espresso. Misalkan teman-teman hanya lebih banyak menggunakan yang double spot. Ini berarti untuk menghasilkan 2 shot espresso. Nah, ini seringkali juga ditanyakan ke saya, Pak, bagaimana fungsi kalau saya hanya mau menggunakan salah satu shot aja, yang satu shotnya lagi tidak kepakai, misalkan hanya ada 1 order.
Saya sering-sering bilang bahwa kita bisa menggunakan yang satu shotnya lagi untuk stok pembuatan yang minuman dingin. Jadi usahakan jangan sampai banyak yang terbuang. Nah, jadi saya biasanya menentukan standar pembuatan satu shot espresso atau double shot ya, itu 1 menit. 1 menit itu dimulai dari proses nimbang kopinya, menggilingnya, dosing, tamping, dan sampai ekstraksi. Nah, jadi saya menentukan satu shot espresso itu harus dihasilkan dalam waktu 1 menit ataupun yang 2 shot karena prosesnya sama. Nah, jadi berarti dalam 1 jam itu ada 60 menit. Ya, dalam 1 jam ada 60 menit. Sehingga dalam 1 jam kita bisa menghasilkan maksimal itu adalah 120 shot espresso. Karena kalau ini 2 shot, berarti dalam 1 menit ada 2 shot yang kita dapat. Berarti kalikan 2. Oke, berarti kita dapat 120 shot espresso. Tapi nanti saya bisa dikomplain kalau saya bilang begitu karena kan di sini ada kapasitas boiler. Ya, nanti kita akan bicarakan tentang boilernya. Nah, ya, oke, maka kita akan ambil rata-rata saja 60 sampai dengan 80 shot dalam 1 jam. Nah, dengan menghasilkan 60 sampai dengan 80 shot dalam 1 jam berarti kita bisa menciptakan 60 sampai dengan 80 cappuccino atau cafe latte atau minuman dingin lainnya yang berbahan dasar espresso. Nah, berarti kalau sitting capacity teman-teman masih berada di range di bawah 100 atau 60 lah, 60 sitting capacity, kan biasanya nggak mungkin customer datang bersamaan. Nah, berarti teman-teman sudah bisa memutuskan, oh berarti saya hanya perlu mesin yang berkapasitas 1 grup atau maksimal 2 grup. Yang berikutnya adalah kita harus tahu kemampuan atau kapasitas boiler dari setiap mesin. Ya, seringkali kita mendapatkan deskripsi atau juga informasi tentang kapasitas boiler dari setiap mesin espresso. Tapi di sini juga banyak yang belum mengerti atau jelas secara detail. Jadi misalkan yang 1 grup espresso itu suka tertulis kapasitas boilernya atau daya tampung air di dalam mesin itu antara 3 sampai dengan 6 liter tergantung modelnya. Ada juga yang untuk rumahan biasanya kapasitasnya 1,5 liter. Bagi orang awam, mereka mengasumsikan bahwa ketika tertulis 3 liter atau 6 liter kapasitas boiler, mereka berasumsi bahwa kapasitas tangki boilernya itu bisa terisi penuh 3 sampai 6 liter. Itu betul, kalau kita isi penuh itu boilernya beri kapasitas 3 sampai 6 liter. Tetapi di dalam mesin espresso ini, terutama mesin espresso yang hanya ada 1 boiler, ketika dia sudah beroperasi, si tangki itu tidak terisi penuh sebanyak yang tertulis di brosur atau juga di mesin boxnya atau di box mesinnya. Biasanya mereka hanya terisi sekitar 2/3 atau 2/3 bagian dari kapasitas boiler itu. Karena mereka mensisakan space sebagian itu supaya menghasilkan uap. Sehingga bisa terjadi steam uap ini bisa difungsikan. Kalau penuh secara full itu tidak bisa menghasilkan uap. Nah, jadi kapasitasnya hanya sekitar 2/3 bagian dari kapasitas yang tertulis. Nah, pada saat operasional itu kalau sudah setengah, maka mesin itu akan automatically mengisi ulang atau menambah sebatas kapasitas yang mereka setting. Nah, jadi tidak full boilernya. Nah, jadi di sini maka pada saat pergantian seorang barista ataupun siapa yang membuat espresso, ketika pergantian ini harus memperhatikan temperaturnya. Karena pada saat pergantian, maka adanya masuk air dingin ke dalam air panas, maka itu akan membuat temperatur turun. Nah, jadi yang kedua yang mesti diperhatikan adalah kapasitas boiler. Ya, dan paham betul bagaimana kerjanya boiler itu sendiri. Nah, itu sudah 2. Pertama durability, yang kedua adalah kapasitas boiler. Nah, yang ketiga yang mesti teman-teman perhatikan adalah ini, konsistensi temperatur. Konsistensi temperatur dari setiap mesin espresso. Ini penting yang mesti teman-teman perhatiin, karena kalau mesin espressonya tidak konsisten, suhunya bisa turun naik ya. Itu maka hasil espressonya pun tidak akan bagus. Nah, jadi konsistensi temperatur itu
Itu yang ketiga. Nah, yang keempat yang mesti teman-teman perhatikan juga adalah konsistensi dari water flow. Ya, water flow atau pada saat mesin turun kayak ini. Ya. Nah, pada saat air turun itu harus konsisten water flow-nya. Pada saat kita menyalakan mesin espresso. Oke, nah jadi ini hal yang penting mesti teman-teman perhatikan ketika teman-teman memilih mesin espresso. Next berikutnya, ya, yang terakhir adalah yang harus teman-teman perhatikan adalah bar pressure-nya. Ya, di mesin espresso nanti saya tunjukkan apa itu bar pressure. Oke, bar pressure ini adalah penting sekali mesti teman-teman perhatiin. Jadi standarnya adalah 9 sampai dengan 11 bar maksimal. Kenapa ditentukan standar seperti itu? Adalah kemampuan mesin untuk mengekstrak espresso. Ya, kalau terlalu lemah, misalkan bar pressure-nya, maka kita nggak bisa menghasilkan espresso yang maksimal juga. Oke, nah jadi itulah yang mesti teman-teman perhatikan ketika teman-teman memilih mesin espresso. Nah, yang terakhir yang harus teman-teman perhatikan adalah steam one. Ini penting karena steam one ini fungsinya adalah untuk menghasilkan uap atau membuat foam milk. Ya, jadi steam one ini kita harus cek bukan hanya tekanannya, tapi juga seberapa dry atau keringnya uap. Ya, karena kalau steamnya terlalu basah, maka kita juga pada saat bikin foam milk, maka akan ada banyak air yang masuk ke dalam susu. Nah, cari usahakan yang sekering mungkin dengan tekanan yang tidak terlalu kencang, sehingga teman-teman nyaman ketika bikin foamnya. Oke, nah jadi itu teman-teman yang mesti teman-teman perhatiin ketika teman-teman mau membeli mesin espresso. Yang pertama adalah durability, kemampuan dia menghasilkan espresso. Yang kedua adalah kapasitas boiler. Ya, ketiga adalah konsistensi temperatur. Keempat adalah water flow. Ya, panas. Ya. Kelima adalah temperatur suhu. Yang keenam adalah steam one. Ya, jadi itulah 6 bagian yang teman-teman mesti perhatikan ketika teman-teman membeli mesin espresso. Ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau memang bermanfaat, silakan teman-teman share dan diklik like-nya. Dan jangan lupa teman-teman di subscribe. Dan kalau boleh lonceng notifikasinya silakan teman-teman klik juga supaya teman-teman bisa dapat kelanjutan dari video berikutnya. Yang akan kita bahas adalah tentang grinder. So, ikuti saya terus, Erisan, di cerita seputar kopi. Assalamualaikum, salam kopi Indonesia.